saya ini sebenarnya tidak layak untuk dipersidangkan. Karena yang dipersidangan itu baik saksi maupun terdakwa kan. Saya untuk disematkan sebagai tersangka saja sebenarnya menurut saya sudah terlalu berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, dengan saya Edi Mulyadi. Alhamdulillah saya punya tamu hebat. BJP. Pitung. Alhamdulillah beliau ini sebetulnya anak baru. Maksud saya baru keluar. Baru gede. Baru keluar. Kemarin tanggal 30 Allah bebaskan Bang Jali ini dari penjara kelas 2 Pemuda Tangerang. Nanti kita tanya masalahnya kenapa dan sebagainya, tapi Bang Jali selamat dulu ya. Oh baik. Alhamdulillah, ini nggak apa-apa nih, covid nggak ada urusan covid ya. COVID kita. Udah kita percaya aja sama Allah. Sama Allah dan Ya kan? Amin. Bang Jali, saya mewakili teman-teman yang kemarin berada di luar. Pertama mohon maaf, walaupun kita punya niat bola-balik bahwa datang berkunjung, ya ternyata qadar Allah belum kasih kesempatan. Tapi alhamdulillah kita malam ini ketemu. Alhamdulillah. Ini Amin. baru 3 hari nih, di tanggal 30 keluar September kemarin, sekarang baru tanggal 3 hari. Nah, kita pengen dengar cerita nih. Sebetulnya Bang Jalik masuk tuh kenapa dan berapa lama tuh, Bang? Mungkin sebelum saya jelaskan, saya juga karena ingin menyampaikan rasa duka yang mendalam ya. Oh, Pak Mul ya. Pak, innalillahi wa inna ilaihi Iya, rajiun. Ini orang salah satu pendiri Pancasila Center, Pak Insinyur Haji Mulyono. Iya. Beliau tidak sempat melihat bagaimana kebebasannya dan kami dibebaskan dari Lapas Pemuda Kelas 2 Kota Tangerang. Beliau menderita sakit karena ada jantung akut menurut riwayat keluarganya. Jadi tanggal 28 dini hari beliau itu masuk ke rumah sakit umum Kota Tangerang dan menghembuskan napas di sana di hadapan istrinya. 14 kemudian kita baru menerima hasil putusan Pengadilan Tinggi Banten. Nah, yang kita sesalkan adalah beliau tidak sempat bersama-sama kita menghirup udara bebas atas kebebasan hukuman yang sudah dijalani. Tapi Allah lebih sayang sama beliau. Punya rencana rasanya Allah punya rencana lebih baik terhadap dirinya ketimbang begitu keluar tugas masih banyak kan. Betul. Nah, yang kedua kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga khususnya ya yang sudah dengan sabar, dengan lapang dada tabah menerima ujian seperti yang kami alami. Yang kedua, terima kasih yang tidak terhingga kepada pengacara kami, Fitra Romandoni Nasution dan kawan-kawan, serta beberapa pengacara-pengacara lain dari kelompok-kelompok, karena memang kita 17 orang nih, ada 5 kelompok pengacara, kurang lebih 25 orang. Yang ketiga, saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada para aktivis, para politisi, para teman-teman yang sudah memiliki kepedulian, kepekaan terhadap musibah yang menimpa kami terhadap 17 terdakwa yang setempat jadi narapidana 1 hari. Berapa lama misalnya dalam? Kami diputus tanggal 2 Juli itu 13 bulan oleh Ketua Majelis Hakim Pak Sucipto. Akan tetapi karena jaksa penuntut umum mengambil upaya banding, diproseslah ke Pengadilan Tinggi Banten. Tanggal 14 September kemarin ini dirilislah petikan putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan keputusan PN-nya Pengadilan Negeri Tangerang jadi 13 bulan. Nah, di antara 17 orang ini kan ini bervariasi nih, ada yang udah memasuki masa 1 tahun karena ditangkapnya tanggal 27, sementara saya ditangkap tanggal 10 Oktober. Berarti setahunnya itu nanti 11 November. Nah, kita juga, saya takut saya lupa, saya pribadi mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih kepada para petugas lapas, baik Kak Lapas, staf dan seterusnya. Sejak kehadiran kami di sana tanggal 23 Januari itu kami dilayani dengan baik, secara profesional dan proporsional. Ada Pak Ari namanya,
kemudian Pak Deswar waktu itu yang melayani kita. Walaupun rasanya serem sekali karena kami dikawal dengan belasan mobil dari pihak Polda Metro Jaya dan 2 mobil Barakuda itu yang isinya. Berarti kelasnya kelas serem memang beliau nih, nggak dianggap sebagai tanda kutip penjahat biasa nih kan. Kalau biasa kan cuma ya sekedarnya lah. Sebenarnya bukan penjahat gitu ya. Ini kan di dalam persidangan ya, akhirnya di dalam fakta persidangan di antara 17 orang ini ternyata tidak hanya 2 orang yang kenal saya. Yang pertama Akbar, sekjen saya di Dewan Persaudaraan DPR Relawan dan Rakyat Indonesia DPR RI, kemudian Bung Damar. Kami memang selalu memimpin aksi-aksi di DPR MPR kan. Yalah, sama lah kita ketemu. Sama. Nah, jadi kita ini berusaha untuk membonding, menyatukan antara dua kubu yang sebenarnya tujuannya sama, tapi mungkin warnanya saja berbeda. Ini basisnya ulama, GNPF, EPI dan PA 212. Kemudian di sini yang nasionalis. Nah, maka kita hadir di tengah. Nah, ini terbukti secara empirik bahwa Ustadz juga datang tanggal 20, ribuan orang kumpul di DPR. Bahkan pada saat perpisahan dengan Kapolres Jakarta Pusat Pak Hari Kurniawan itu sejuk sekali. Kami minta selaku penanggung jawab sampai pukul 17. Tapi diberikan sampai pukul 20. Itu artinya Bang Jali Pitung ini mampu memimpin aksi besar secara kondusif dan berakhir dengan sejuk. Dikawal sampai selesai, sampai orang bubar tuh. Jadi kembali ke soal tadi, di dalam selama 13 bulan ini apa masalahnya, apa kalau bisa sampai ke dalam itu? Saya dengar tanggal ada itu ya, tuduhan mau bikin bom rakitan apa segala macam gitu. Oh iya. Jadi kalau itu kan udah masuk ke ranah hukum ya. Tapi saya mungkin ingin menyampaikan gambaran-gambaran kasarnya saja secara umum. Saya tuh sebenarnya sejak awal dengan Akbar itu tanggal 11 kami di tanggal 10 kami ditangkap. Tanggal 11 tuh kita udah ribut-ribut kecil. Apa sih Bang, ini salah kita gitu. Iya kan? Di dalam tanya apa? Waktu ditahan pun saya bilang, "Pak, saya salah apa? Nanti aja di kantor." Belum kita tahu pasalnya apa, akhirnya kita baru saat itu waktu pemeriksaan kita baru dikenakan pasal masih mengarah kepada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang bahan peledak dan senjata api. Asumsinya kita seakan-akan sebuah kelompok besar yang terorganisir akan melakukan makar dan penggagalan pelantikan Presiden Joko Widodo tanggal 20 Oktober 2019. Nah, ini saya takut lupa. Ada satu hal yang sangat memprihatinkan sekali. Sering saya menyampaikan sama teman-teman jurnalis karena saya juga hobi menulis. Jadi di samping itu hak kebebasan pers nomor 40 tahun 99 warisan Habibie, itu juga ada kewajiban kaum jurnalistik. Kewajiban kaum jurnalis ini adalah hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang baik dan benar. Mengapa saya menyampaikan itu? Ini biar saudara-saudara kita di luar tahu. Pada tanggal 18 Oktober itu dilakukan konferensi pers di Polda Metro Jaya oleh Pak Argo Yuwono. Di situ disampaikan bahwa 21 perusuh calon menunggangi mahasiswa dan seterusnya bla 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 bla. Ini seakan-akan dibuat shock terapi secara publisitas ya. Ini keluarga-keluarga kami ini kebingungan. Salahnya belum tahu tapi dakwaannya seakan-akan nih mau diancam hukumannya 20 tahun. Media menulis seluruh media, saya tidak sebutkan satu. Bahasa kita disebut trial by press. Oh gitu ya. Jadi semua di blow up itu. Nah, ini keprihatinan saya sebagai orang yang juga pemerhati jurnalistik. Ketika di dalam masa persidangan ini kan ada perdebatan-perdebatan hukum yang tentunya juga harus diketahui oleh masyarakat. Sidang itu terbuka untuk umum, tapi wartawan satu pun tidak ada. Mohon maaf, saya tidak menghitung berapa jumlah wartawan dan media yang ada di Kota Tangerang, tapi sekurang-kurangnya 5 atau 10 itu mestinya ada. Atau sekurang-kurangnya 2 atau 3, tapi ini satu pun tidak ada media. Artinya apa? Saya ingin pada saat itu ada keseimbangan informasi secara informatif
kepada masyarakat untuk memberi edukasi. Tidak hanya versi selalu teman-teman, saya masih wartawan juga, masih wartawan. Memang selama ini kalau ada kasus-kasus itu harus informasi satu pihak dari otoritas, dari penguasa, dalam hal ini dari polisi. Bola-balik polisi ngomong apa aja kita tulis tuh jadi berita tuh. Nggak ada informasi pembandingnya, kan begitu Pak? Ya, maksudnya itu ada keseimbangan informasinya. Nah itu salah satu keprihatinannya. Yang kedua, ada satu kekecewaan besar yang menurut saya tidak mengatakan bahwa ini sebuah kesalahan ya. Tentunya di dalam proses SPDP ya, surat perintah penyidikan ya, SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan. Itu kalau tidak salah kan saya dengar ada proses gelar perkara. Nah di dalam proses gelar perkara yang saya sesalkan, ini mestinya kan dilakukan eksaminasi dulu, diuji. Kemudian ini kemana pasalnya berapa, siapa dan sebagainya. Ini kita diborong semua. Jadi diborong semua. Akhirnya saya dijerat 169 KUHP. Itu pemufakatan jahat. Pemufakatan jahat. Saudara. Nah yang menariknya lagi, pemufakatan jahat itu saya dikaitkan dengan Yudi Firdian dan Okto Siswanto dengan kasus Molotov di Jakarta Pusat. Sedangkan kami di Tangerang Selatan. Di dalam fakta persidangan sepanjang masa persidangan 26 kali masa sidang, itu 2 tenaga ahli baik saksi ahli bahasa maupun ahli pidana itu tidak menguatkan bahwa saya ini adalah bagian yang melakukan, merencanakan dan seterusnya sesuai dengan pasal tersebut ingin melakukan sebuah pemufakatan jahat. Maka flashback ke belakang di saat proses penyidikan, saya dituduh ingin membuat kerusuhan pada agenda besar umat Islam, Parade Tauhid. Nah ini beliau ini panitianya. Parade Tauhid Indonesia. Jadi itu bagaimana mungkin saya ingin melakukan kerusuhan di tempat itu, sedangkan saya adalah bagian yang dari yang penyelenggara Parade Tauhid. Saya orasi tentang Pancasila saat itu. Parade Tauhid Indonesia itu saya ketua panitianya, saya korlatnya. Lokasinya di depan patung kuda, ya kan? Tanggal 28 September 2019. Kemudian saya kaget besoknya polisi menangkap Abdul Basit dan kawan-kawan semua itu yang disebut-sebut akan meledakkan bom di acara Parade Tauhid itu. Bayangin kalau kejadian itu saya ketua panitia ya, saya kolomnya. Masya Allah. Tapi ya saya nggak mau bilang itu rekayasa atau apa segala macam. Tapi kan tadi saya bilang tadi bahwa teman-teman wartawan itu kan, kalau saya kan generasi tahun 90-an awal jadi wartawan itu ada sifat sedikit kritis lah. Saya tidak percaya Anda. Itu yang di kepala setiap wartawan pada waktu itu gitu. Jadi setiap pejabat, setiap siapa ngomong itu tetap kita tampung, tapi gua nggak percaya lo. Artinya apa? Saya cari sumber informasi lain untuk menguji informasi itu. Nah sekarang ini kan banyak tadi Bang Jalip itu sampai kecewa. Jadi informasi itu hanya satu sumber. Kalau ngomong polisi ya polisi, terserah polisi ngomong apa iya aja gitu loh. Nah gitu. Lanjut lagi Bang. Iya. Jadi saya sampaikan juga akhirnya di persidangan bahwa yang mulia hakim yang mulia, saya ini sebenarnya tidak layak untuk dipersidangkan. Karena yang di persidangan itu baik saksi maupun terdakwa kan. Saya untuk disematkan sebagai tersangka saja sebenarnya menurut saya sudah terlalu berlebihan. Mungkin kalau saat itu saya saksi bisalah saya terima. Masuk, ya. Kenapa saya mengatakan itu? Saya karena punya keyakinan bahwa polisi ini kan dididik di PT IKA dengan uang negara dengan jumlah yang sangat tidak terbatas nilainya. Artinya dia harus memiliki kecerdasan dengan intelijensia yang cukup mumpuni dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tidak asal tangkap raup gitu kan. Nah namun karena ini nuansa politiknya lebih kepada yuridisnya, sehingga saya tulis waktu itu karena saya juga rajin menyampaikan informasi bahwa pasca persidangan kami tanggal 2 Juli itu saya menyebut khusus buat saya pribadi ya, saya tidak mau menyikapi yang lain karena saya tidak tahu. Jadi ini sebuah peristiwa politis yang dipaksakan menjadi peristiwa yuridis. Karena apa? Saya hadir di rumah Pak Jenderal Purnawirawan Sunarko itu tanggal 22 September. 2 hari pasca kami bareng ya di DPR RI.
unjuk rasa damai menolak RUU KPK. Revisi ya. Revisi KPK. Artinya pendekatannya seperti ini. Kalau orang bertemu seperti itu sesama relawan bisa dikenakan tindak pidana, berarti hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 4. Hari ini 4 Oktober 2020. Berapa ribu orang yang harus ditangkap? Termasuk kita. Berapa hotel yang harus ditutup? Karena itu dianggap makar misalnya, pemufakatan jahat. Karena saat itu kami bicara ya sesama antar relawan. Nah mungkin ini ada yang ditangkap terlebih dahulu, kalau orang Betawi bilang seenak udalnya aja dia cerita, oh Bang Jali bagian ini bagian ini bagian ini. Untung ketemu saya tuh usia saya sudah sore. Kalau ketemu saya masih seger-seger jam 9, jam 10, saya hari ini belum keluar. Ambil tindakan terhadap orang itu mungkin saya tidak. Jadi kembali, saudara sekalian, kembali seperti Bang Jali itu katakan, kasus beliau ini sebetulnya kasus politik yang diseret-seret masalah hukum. Dan itu memang sorry banget dengan segala hormat ya, Pak aparat keamanan, maksud saya aparat hukum ya, polisi khususnya, berapa banyak kasus-kasus yang menyangkut kita kaum yang berseberangan dengan kepentingan kekuasaan lalu dipaksakan. Itu kan kasus politis dipaksakan menjadi kasus-kasus hukum. Kayak salah misalnya ya, tanggal 24 Juni depan DPR itu kita menolak RUU HIP, saya korlapnya lagi, ada eksiden pembakaran bendera PKI sebetulnya, tapi ada PDP juga. Saya kan sampai dipanggil klarifikasi, diperiksa 2 kali, sampai dari pagi dan malam, ya terasa sekali nuansa politisnya. Tapi udahlah, memang kita pada posisi seperti itu kan Bang Jali ya? Iya betul. Oke, sekarang gini, itu kita paham tadi bagaimana tentang lika-likunya segala macam. Tapi di luar semua itu kita bersyukur beliau sudah keluar, bisa berkumpul lagi dengan anak istrinya. Udah rindu juga kan 13 bulan, nah bisa kumpul kita malam ini juga. Amin. Sekarang saya ingin mendengar Bang Jali memberi pesan-pesan kepada kita semua, kepada para pejuang penegak amar ma'ruf nahi munkar, bagaimana kita menghadapi segala macam ujian dalam perjuangan ini. Apa yang harus kita lakukan, Bang? Baik ya. Ini kan dulu kita berawal dengan Bang Egy Sujana. Dari salah satu kelompok tim relawan yang namanya Relawan Nasional Prabowo Sandi. Kenapa kita sebut itu? Karena ini kan narasi yang tidak bisa dilepaskan secara naratif kan? Itulah literaturnya seperti itu. Sebenarnya tanggal 3 September 2018 ya. 2018 itu kita sudah sampaikan di KPU. Kita meminta kepada KPU agar presiden yang akan mencalonkan diri itu cuti atau mengundurkan diri. Kenapa saya meminta seperti itu? Ada kekhawatiran saya waktu itu, ini suatu saat ini akan terjadi abuse of power. Betul. Penyalahgunaan wewenang. Beda dong kalau orang yang sudah cuti, non jabatan kan dengan jabat ya. Karena kelemahannya adalah Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum tahun 2017 itu tidak diwajibkan seorang calon presiden dan wakil presiden, petahana atau incumbent itu mengundurkan diri atau cuti. Maka saya tidak heran ketika terjadi hal seperti itu. Kemudian singkat cerita, saya dengan Bang Egy itu sudah melaporkan Pak Jokowi pasca debat capres 19 Februari kalau saudara-saudara ingat itu di Bawaslu. Kemudian terus berkembang sampai selesai masa kampanye dan pemilihan. Tanggal 17 September ya terjadilah tuh yang hasil pungutan suara. Kita laporkan juga Pak Abhan dan Pak Arief Budiman. Saya selaku pengadu, kemudian Ketua KPU Pak Arief Budiman dan Pak Abhan Bawaslu selaku Teradu 1 dan Teradu 2. Bersamaan dengan itu, proses di Mahkamah Konstitusi MK juga masih berlangsung. Saya berpikir tadinya surat keputusan nomor 30, saya lupa nomor berapa gitu ya, 30. Iya, nomor 30 tanggal 21 Mei malam KPU mestinya itu di hold.
ditahan dulu sambil menunggu bagaimana ini MK. Bagaimana ini sidang kode etik di Bawaslu. Tapi kita terjebak dalam sebuah rangkaian pasal-pasal klausul-klausul yang ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itulah kita. Maka di depan Pak Haryono saya bilang, saya Bang Jali Pitung tidak mau terjebak di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang impoten. Saya bilang impoten memang. Karena itu hanya macan kertas saja. Untuk apa kita perdebatkan yang belum selesai? Toh juga diketok juga tanggal 21 batas akhir harus diputus siapa pemenangnya. Sedangkan ini ada perselisihan dan MK tidak mau bertanggung jawab soal itu. Kalau saya salah bicara, Anda bisa googling Pak Anwar Usman ya. Ketua Majelis MK mengatakan bahwa hal-hal yang terkait dengan kecurangan pemilu, pidana pemilu bukan ranah kami. Dia hanya menghitung saja perselisihan, makanya itu PHPU namanya. Perselisihan hasil pemilihan umum. Kalkulatif jadi, maka ada plesetan MK Mahkamah Kalkulatif. Itu bukan saya yang bilang. Nah, akhirnya berlangsung sampai saat ini kita dengar putusan putusan MA nomor 44 yang baru keluar. Itu orang udah punya anak cucu, dia baru lahir. Ya itu. Jadi ini saya nggak ngerti lah pokoknya. Kembali ke fokus ke permasalahan saya karena memang awalnya dari situ. Nah, apakah akibat dari suara-suara saya yang sumbang lantang terhadap menyuarakan kebenaran ini, kemudian saya dicari celah di mana salahnya. Karena memang saya terus terang pasca 2122 Indonesia khususnya Jakarta ini terkesan mencekam. Terus ulama juga cooling, diproteksi untuk tidak ada aksi. Saya tahu dari mana itu, saya dengar sendiri bahwa sudah tidak boleh ada aksi-aksi di Jakarta pasca kerusuhan 212 Mei. Kemudian saya sampaikan juga sama pejabat, Pak, kalau ada undang-undangnya, ada peraturannya, ada pasal apa yang bisa menyebutkan bahwa orang unjuk rasa tidak boleh, tolong saya dikasih tahu. Karena saya yakin itu tidak ada. Akhirnya saya diberikan STTP, surat tanda terima pemberitahuan. Akan tetapi tidak dilanjutkan karena tanggal 14 Juni itu berbarengan dengan MK. Kebetulan teman saya Ebit itu juga ditelepon oleh salah satu petinggi Partai Gerindra. Saya tidak sebut namanya, mohon maaf, untuk tidak aksi dilakukan Bang Pitung. Oke. Kemudian langsung habis lebaran baru kita buat. Saya memberi tema itu Gerakan 30 Agustus namanya. Di dalam nuansa yang masih heroik merah putih, kita ingin ulama yang sudah diproteksi, teman-teman aktivis, rakyat, umat dan adik-adik mahasiswa, maju bergerak. Kita bukan mau melakukan sebuah kerusuhan, tapi unjuk rasa yang konstitusional sesuai dengan Undang-Undang Dasar ya, pasal 28E. Nah, maka saya bilang waktu itu, tidak boleh ada seorang pun di Indonesia yang boleh melakukan pelarangan terhadap aksi-aksi seperti Jali Pitung. Artinya aksi-aksi damai, aksi-aksi konstitusional yang dilindungi oleh undang-undang. Aksi menyampaikan pendapat itu Undang-Undang Dasar. Itu perintah undang-undang. Pasal 28 kan? Ayat ada lagi pas undang-undang sendiri yang membolehkan ya kan untuk menyatakan pendapatnya. Adapun Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 produk Pak Muladi SH waktu itu Menteri Kehakimannya, itu hanya undang-undang taktis menurut saya. Dari jam berapa, siapa yang hadir, orasinya seperti apa dan sebagainya. Itu taktis. Di undang-undang itu tidak ada kewajiban minta izin, hanya pemberitahuan minimal H-3. Ya kan? Oh iya betul, ini saya tambahkan. Terkait dengan izin, setiap saya melakukan aksi, ditanya izin di mana gitu. Merilis leaflet gitu, dibilang, Bang Pitung ini udah ada izinnya nggak? Saya sampaikan sama teman, saya tidak sebut namanya. Ini aktivis yang paling bodoh di dunia. Dia ketawa. Jadi maksud saya begini, mohon maaf. Kita yang pertama di dalam dunia aktivis itu, yang pertama sekali adalah luruskan niat. Sepanjang niat kita tidak lurus, nggak usah dengan polisi, nggak usah dengan tentara. Dengan semut aja kita pasti takut. Penting itu saudara. Ya. Luruskan niat. Luruskan niat, rapatkan bahasa lisan. Jadi saya punya prinsip itu, satukan
kekuatan dan kuatkan persatuan. Negara Republik Indonesia ini negara yang kokoh, negara terbesar, negara Islam terbesar di dunia. Kalau berbicara masih menggunakan demokrasi, kemudian orang Muslim di sini menang, maka itu wajib hukumnya. Karena harus teori demokrasi, kalau berbicara one man one vote, kita menang jumlah. Kita menang. Jumlah banyak masih banget. menang, Iya. jumlah menang. Entah kenapa itu kita tidak menang, mungkin ada sesuatu yang gitu ya. nggak pas. Oke, saudara sekalian, ini menarik sekali beberapa pesan penting dari Bang Jalil Pitung. Tadi saya ingin garis bawahi, pertama luruskan niat, rapatkan barisan. Beliau sampai bilang kalau niat kita nggak lurus, jangan lawan polisi tentara, lawan semut bisa kalah. Nah, saya dengan beliau ini ya nggak terlalu intens, tapi beberapa kali ketemu di lapangan, bahkan juga beberapa kali ketemu dalam rapat-rapat persiapan aksi ya. Persiapan aksi para tanggal 28 September yang saya jadi ketua panitia itu, beliau hadir, kita rapat di Abu Masjid Bakar. Abu Bakar. Wah, saya ingat sekali tuh. Ini orang kecil, dia bilang saya sudah wakafkan diri saya. Masya Allah, saya yang di depan meja pimpinan, wah kaget juga. Tapi inilah Jalil Pitung yang kita hormati, kita banggakan, dan kita berharap ada Jalil Pitung lain untuk terus menyuarakan kebenaran, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, melawan kezaliman. Bang Wali ya? Oh iya betul. Satu hal yang saya lupa, ada pesan dari imam besar kita, Habib Rizik waktu itu. Saya dengan Eki Pitung itu disuruh mencari 5 lagi. Jadi ini kan sebenarnya juga dulu simbol perjuangan aja. Saya sekalian saya klarifikasi bahwa banyak cerita-cerita, legenda dan sebagainya yang masih debatable kan. Saya bukan keturunan si Pitung. Tapi saya adalah pencinta idealisnya si Pitung. Karena memang kita dengar Pitung tidak sempat berumah tangga. Sehingga kalau ada keturunannya kita juga belum tahu ya. Itu masih debatable. Siap. Kemudian Habib Rizik meminta, artinya begini, kumpulkan pitung-pitung yang lain untuk kumpul bersama ulama. Saya merinding nih, karena memang konsepsi hidup saya adalah Az-Zariyat 56 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam orasi saya selalu menyampaikan bahwa ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum narot. Itu saya dapat di Asy-Syafi'iyah. Walaupun hanya sebentar saya di Asy-Syafi'iyah, tapi sampai sekarang itu melekat. Nah, konsepsi itu secara Qur'ani saya terapkan di dalam dunia sosial politik. Baik. Menjaga keturunan itu adalah menjaga anak bangsa ini. Itulah pesan Al-Qur'an. Jadi kalau niatnya kita misalnya mau jadi jabatan, mau cari uang, lebih baik nggak usah jadi aktivis. Penting. Karena aktivis itu bukan cukup dengan berani saja, tapi harus cerdas, harus bijaksana, terus harus punya keimanan yang kuat dan mentalitas yang kuat. Siap. Oke, ya. Baik, terima Jadi kasih banyak, Saudara. teman-teman para aktivis di luar, sahabat-sahabatku, saya ucapkan terima kasih atas doanya, perhatiannya dan kepeduliannya. Adapun kalian tidak sempat datang ke Polda, tidak sempat datang ke lapas, saya sangat permisif sekali tentang hal itu. Daripada nanti banyak pertanyaan, akhirnya membuatkan repot Anda semua, lebih baik saya siap untuk menerima semuanya. Baik, terima kepada kasih banyak. emak-emak, siap. Satu hal terakhir, tolong agak selektif dalam memenuhi undangan. Oke. Pengalamannya adalah saya. Karena apa? Sering saya sampaikan kepada hakim, adil itu bukan berarti rata. Kami 17 orang diborongin 13 bulan. Kalau orang duduk di sini nih misalnya saya makan pisang 1, masa bayarnya sama dengan makan ayam 2 gitu. Oke, terima kasih Kira-kira ya. ya. Baik ya. Saya itu banyak pesan penting yang buat kita semua. Dari saya Edi Mulyadi, Saya Bang Jalil Pitung. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ini sebenarnya tidak layak untuk dipersidangkan. Karena yang dipersidangkan itu baik saksi maupun terdakwa kan. Saya untuk disematkan sebagai tersangka saja sebenarnya menurut saya sudah terlalu berlebihan.